Perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran memicu guncangan ekonomi global. Tak terkecuali Indonesia, harga minyak bergejolak, nilai tukar rupiah pun tertekan. Rantai pasokan global terguncang dan kondisi ini tentu memberi tekanan langsung ke masyarakat, tak terkecuali kelompok masyarakat kelas menengah. Lalu seberapa besar dampak konflik ini terhadap kelas menengah di Indonesia? Apakah kelompok masyarakat rentan dengan kondisi ekonomi saat ini? Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman. Selamat pagi Bang Rijal. Selamat pagi Mas Ruli. Baik, Bang Rijal, ini kita tahu sama-sama sedang ada terus gencatan senjata gitu ya antara Amerika, Israel dan juga Iran. Namun kenyataannya situasi ekonomi global termasuk Indonesia tidak baik-baik saja Bang. Ini terbukti bagaimana harga kedelai itu menaik sampai 10.700 per kilogram, harga plastik juga semakin naik. Apakah ini menjadi parameter yang bisa dikatakan semakin menekan kelas menengah kita? Bang Rijal, silakan. Ya, saya kira kelas menengah itu kan sangat sensitif ya terhadap perubahan-perubahan harga yang importasi ya. Mhm. Karena baik pangan maupun non pangan ya, terutama non pangan. Kita tahu kelas menengah itu menyumbang mayoritas konsumsi domestik kita kan di atas 50% ya, antara 53 55% terhadap PDB gitu ya. Dan ini sangat sensitif terhadap perubahan harga di tidak hanya di energi gitu ya, meskipun pemerintah saat ini menopang untuk menahan harga energi ya, tetapi juga tentu tidak hanya harga-harga pangan tadi gitu ya, tapi juga harga atau biaya-biaya non pangan, terutama perumahan, Mhm. asuransi ya, kesehatan, Mhm. kemudian juga katakan kendaraan gitu ya. Dan tentu ini menjadi catatan penting begitu ya bagi pemerintah di dalam menjaga konsumsi masyarakat yang berpendapatan menengah ini atau kaum mendang-mending katanya Mhm. gitu ya. Mhm. Karena kita lihat gitu ya, average dari propensity to consume-nya itu turun ya Mhm. dari kisaran ke angka hampir 74% ya. Mmm. Katakanlah di awal 2026 ini, dan ini menandakan apa? Kekhawatiran kita daya belinya semakin melemah, Mhm. dan ini tentu akan menahan consumption. Mhm. Kalau kita tahu menahan consumption, ini adalah indikator utama di dalam pertumbuhan ekonomi Iya. itu. Ya, Bang Rijal, ini kan pemerintah sudah melakukan sejumlah bantalan, salah satunya adalah dengan menahan harga BBM saat ini gitu, yang diharapkan tidak memberikan efek domino terkait dengan konsumsi masyarakat. Apakah ini sudah cukup untuk menjaga kelas menengah untuk tidak semakin turun nih jumlahnya di Indonesia? Ataukah butuh ada Saya kira bantalan-bantalan lain sebenarnya? ya, mesti ditopang oleh bantalan-bantalan Mhm. lain ya. Mhm. Saya kira pemerintah melakukan dengan penahanan harga Mhm. BBM domestik termasuk juga non subsidi. Mhm. Ini salah satu upaya pemerintah begitu ya untuk Mhm. menjaga konsumsi bagi pendapatan menengah dan rentan gitu ya, Mhm. terutama yang menengah lower gitu. Mhm. Tetapi tentu yang harus ditopang lagi tidak hanya itu, Mhm. pemerintah mesti menjaga barang-barang yang memang terutama non non pangan ya, Mhm. baik itu katakanlah perumahan atau Mhm. juga misalnya konsumsi kendaraan ya, karena kaum menengah ini kan membutuhkan mobilitas gitu ya yang Ya. cepat gitu. Termasuk juga tentu diberikan juga kemudahan-kemudahan ya di dalam kredit katakanlah begitu. Mhm. Karena kalau misalnya mereka hanya diberikan ya harga katakanlah energi saja, maka itu tidak cukup ya Mhm. untuk menjaga consumption mereka. Karena kita tahu gitu ya bahwa untuk meredam secara langsung ya terhadap consumption rumah tangga ini tentu harus ada tidak hanya dukungan produktivitas kepada mereka gitu ya di kelas menengah ini seperti insentif pajak, kemudian juga pendidikan ya, akses pembiayaan rumah, katakanlah dukungan bisnis menengah dan juga stabilisasi harga non pangan. Ini tentu akan memberikan daya beli dan kombinasi di kelas menengah ini akan semakin kuat. Baik, di tengah kondisi geopolitik ini kan dengan kebutuhan yang energi yang semakin terbatas dan banyak sekali aspek yang lain, parameter yang lain menyebabkan
banyak perusahaan itu yang harus pengetatan di sana gitu, Bang Rijal. Apakah ini juga menjadi salah satu tekanan besar kepada kelas menengah dalam hal misalnya mereka untuk sustain mendapatkan pendapatan, ataukah ini justru makin menjadi eh, kekhawatiran bahwa akan ada pengurangan tenaga kerja ke depannya ataupun juga akan semakin terbatasnya tenaga kerja baru bagi kelas menengah nanti di waktu-waktu nanti ke depannya ketika memang kondisi geopolitik ini masih sangat fluktuatif, Bang Rijal. Ya, kalau katakanlah perang tambah lama begitu ya, katakanlah sampai 1 semester, tentu ini akan makin berat. Pemerintah juga saya kira harus rasional gitu ya, merasionalisasi perubahan-perubahan di harga energi, katakanlah dengan bantalan seperti sekarang, saya kira mungkin jangka sangat pendek oke, tetapi kalau jangka menengah atau panjang saya kira perlu dipertimbangkan. Nah, berkaitan dengan cost push inflation gitu ya, karena bicara harga energi naik gitu ya, atau harga-harga yang berkaitan dengan importasi, inflationnya juga berpengaruh terhadap produksi di dalam negeri yang kemudian berimbas kepada efisiensi katakanlah di sisi produksi, maka ini tentu pemerintah harus menjaga itu. Supaya tidak terjadi, maka importasi inflation ini juga harus dijaga melalui berbagai strategi yang dilakukan. Misalnya ya, bagaimana mencari sumber-sumber produk dari bahan baku atau penunjang yang memang notabene itu adalah sebagai untuk menghasilkan produksi atau barang-barang di dalam negeri gitu ya. Itu juga menjadi penting gitu ya, karena kalau misalnya tidak dijaga harga ya, terutama harga-harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat utamanya yang jangka menengah Kelas income menengah. menengah, maka kelas menengah ini justru yang kita tidak berharap mereka kemudian consumption jadi turun, karena penyumbangnya cukup besar Ya, ya, ya. untuk konsumsi rumah tangga ini kan hampir 60 Mhm. sampai 65% ya Mhm. dari total seluruh rumah tangga.